Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma dan asusila. Kejahatan juga itu dapat terjadi di area sekitar kita. Dengan sekarang, manakah kejahatan sedang berlaku dan sedang berlangsung, seperti penipuan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Namun, dengan teknologi saat ini yang berkembang pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dapat terjadi di era elektronik zaman sekarang. Itulah yang kita bahas mengenai tentang cyber law, hukum dalam, dan e-commerce. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu sebelum kita masuk ke materi. Kami adalah kelompok 2 dengan saya sebagai moderator, yaitu Muhammad Salfarizmi, dan teman saya adalah Ahmad Nurul Fajri sebagai pembaca. Saya Muhammad Ibnu sebagai pembawa materi. Saya Erna Koja sebagai pembaca, Presiden seorang sebagai pembaca. baik. Sebagai pemateri awal akan disampaikan oleh Ibnu Somad. Pada Ibnu Somad, waktu dan tempat Ibnu Somad. Baik, di sini yang pertama ada e-commerce yang di pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE dan pasal 1 angka 2 PKSE mengartikan bahwa transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik. Lalu selanjutnya ada cyber law. Cyber law adalah istilah yang merujuk pada hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer. Cyber law mencakup berbagai aspek seperti privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, kejahatan cyber, dan hak cipta. Selanjutnya ada jenis kejahatan cyber. Yang pertama ada penipuan online atau fraud dalam e-commerce adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan informasi transaksi atau membuat situs web palsu untuk menipu pelanggan. Yang kedua ada peretasan. Penjahat cyber dapat menggunakan teknik peretasan untuk mencuri informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, dan data keuangan lainnya dari situs web e-commerce. Yang ketiga ada pemalsuan. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat produk yang mirip dengan produk asli, tetapi dengan kualitas yang lebih rendah atau bahkan palsu. Yang keempat ada pencurian. Pencurian identitas adalah kejahatan di mana seseorang mencuri identitas orang lain dan menggunakannya untuk melakukan pembelian secara online. Selanjutnya aspek hukum kejahatan cyber. Yang pertama ada cyber law atau hukum kejahatan cyber adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui internet atau teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Yang kedua ada cyber security laws atau hukum keamanan siber adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer dan jaringan komunikasi dari serangan siber yang dapat membahayakan keamanan nasional, bisnis, dan individu. Yang ketiga ada hukum kekayaan intelektual atau intellectual property law adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, dan sebagainya. Yang keempat ada hukum privasi atau privacy law adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi privasi individu dan juga penyalahgunaan informasi pribadi. Oke, selanjutnya ada aspek hukum apa saja yang berlaku di Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yaitu UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang tata cara penggunaan teknologi informasi dan transaksi teknologi. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Sel 40 dan PBBI 2016 tentang penyelenggaraan transaksi pembayaran melalui sistem elektronik, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 PBBI 2016 tentang penyelenggaraan transaksi pembayaran elektronik sistem elektronik. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan transaksi pembayaran melalui sistem elektronik yang aman dan efisien. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang hak cipta.
yaitu tentang hak cipta penggunaan karya-karya yang dilindungi termasuk di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen dalam berbagai aspek, termasuk dalam transaksi yang dilakukan melalui internet. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan International Convention on Cybercrime. Yaitu undang-undang ini mengesahkan Konvensi Internasional tentang Kejahatan Cyber atau Cybercrime Convention yang ditetapkan oleh Dewan Eropa pada tanggal 3 November 2001 dan mengatur mengenai tindakan pidana yang berkaitan tentang kejahatan cyber dan kerjasama internasional dalam menangani kejahatan tersebut. Oke, selanjutnya ada hukum apa saja yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang juga mengatur mengenai e-commerce di Indonesia. Di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Berikutnya akan lanjut ke bagian sesi tanya jawab. Apakah ada yang tanya dari kelompok lain? Akan dibuka sesi pertama, yaitu untuk 3 pertanyaan. Ya, nama saya Muhammad Rizwandi. Izin bertanya. Di tahun 2020 ada kejadian kejahatan di e-commerce Tokopedia di mana data pribadi konsumen atau pelanggan dibocorkan oleh hacker. Tadi kan dijelasin yang kalau cyber itu melindungi atau hukum yang sudah dilindungi gitu kan. Nah, ternyata ini masih ada kejahatan yang terjadi di e-commerce yang sudah terkenal di Tokopedia. Nah, menurut kalian kenapa ini bisa terjadi di e-commerce yang terkenal? Mengapa itu terjadi? Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Akan kita jawab. Berikutnya. Iya. Sebutan. Iya, yang tadi. Dik, jawab apa? Saya iya, pertama nama saya Dewi Chandra. Di sini saya izin bertanya, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, apa upaya kalian sebagai masyarakat yang dapat mengurangi kejahatan atau menghentikan kejahatan di dunia maya? Dan apakah cyber law di Indonesia sudah dapat digunakan secara optimal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya dari Dewi Chandra. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir untuk sesi pertama. 3. Izin bertanya, nama komputer dia dengan NIM 312201-9. Tolong jelaskan dan berikan contoh dari 4 macam aspek hukum yang ada di PPT slide 9. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk mencari jawaban baru. 3. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Gendis Chandra. Pertanyaannya itu apa upaya kalian sebagai masyarakat yang dapat mengurangi kejahatan di dunia maya? Udah stop, itu aja dulu jawab. Pokoknya itu yang pertama jangan buat password yang gampang. Terus yang kedua itu usahain nggak pakai password yang sama di banyak-banyak akun. Terus yang ketiga ganti password secara berkala. Terus yang keempat aktifkan autentikasi 2 faktor. Sama jangan download software atau aplikasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Yang upayanya apakah sudah optimal atau belum? Jawabannya yaitu implementasinya belum sepenuhnya optimal di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan diantara lain yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di aparat penegak hukum yang menyebabkan penanganan kasus yang lambat dan tidak efektif. Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai keamanan cyber sehingga rentan terhadap serangan cyber dan penipuan online. Perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan tindakan penggunaan hukum yang berlebihan terhadap pelaku kejahatan cyber yang sebenarnya tidak bersifat kriminal. Udah. Izin menjawab pertanyaan dari Dirai Suhandi. Pertanyaannya, ada kejahatan yang terjadi di e-commerce terkenal yaitu Tokopedia.
yang dimana informasi akun pribadi dibocorkan oleh hacker. Mengapa hal seperti ini terjadi, apalagi terjadinya di e-commerce yang terkenal? Jawabannya yaitu baik tidak dipungkiri bahwa sebuah sistem keamanan yang dibuat sedemikian mungkin rupanya adalah buatan seorang manusia, dan suatu sistem tidak luput dari sebuah bug dan juga error yang terjadi. Bahkan perusahaan sebesar Google saja masih bisa ditemukannya sebuah bug atau error oleh seorang hacker. Hal tersebut membuktikan bahwa mau sebagus apapun sebuah sistem yang dibuat dan dirancang, pasti masih terdapat sebuah celah di sana. 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Tarbiyah mengenai contoh-contoh yang ada di SPPT nomor 9. Di sini sebenarnya sudah kami berikan contohnya ya, yang di Indonesia terutama. Dari pertama itu tentang cybercrime law, ini tertuang pada aspek Undang-Undang ITE tahun 2008 nomor 11 yang ya di sini penjelasannya itu undang-undang yang mengatur tentang tata cara penggunaan teknologi dan informasi. Lalu selanjutnya yang nomor berikutnya yaitu mengenai tentang cyber security laws. Di sini ada contohnya yaitu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ataupun dari Undang-Undang Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini mengatur tentang standar keamanan dan perlindungan dari para data-data elektronik. Lalu berikutnya ada contoh dari intellectual property laws. Di sini itu ada dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang hak cipta. Di sini itu dijelaskan bahwa mengatur tentang hak cipta penggunaan karya ataupun merek-merek dagang yang dilindungi. Lalu selanjutnya ada di sini yaitu yang terakhir privacy laws. Di sini sudah tertuang di bagian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan konsumen. Di sini terkait tentang bagaimana data-data konsumen tersebut diprivasi ataupun data-data pribadi tidak disebarluaskan dan dijaga oleh undang-undang. Terdapat aspek-aspek yang termasuk menjaga dari kejahatan internet tersebut. Bagaimana? Apakah sudah cukup jawabannya? Ya, di sini penjelasannya itu undang-undang yang mengatur tentang tata cara penggunaan teknologi dan informasi. Lalu selanjutnya yang nomor berikutnya yaitu mengenai tentang cyber security laws. Di sini ada contohnya yaitu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ataupun dari Undang-Undang Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini mengatur tentang standar keamanan dan perlindungan dari para data-data elektronik. Lalu berikutnya ada contoh dari intellectual property laws. Di sini itu ada dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang hak cipta. Di sini itu dijelaskan bahwa mengatur tentang hak cipta penggunaan karya ataupun merek-merek dagang yang dilindungi. Lalu selanjutnya ada di sini yaitu yang terakhir privacy laws. Di sini sudah tertuang di bagian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan konsumen. Di sini terkait tentang bagaimana data-data konsumen tersebut diprivasi ataupun data-data pribadi tidak disebarluaskan dan dijaga oleh undang-undang. Terdapat aspek-aspek yang termasuk menjaga dari kejahatan internet tersebut. Bagaimana? Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, karena pertanyaan sudah dijawab semua, izinkan saya sebagai moderator membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah cyber law adalah sebuah istilah yang merujuk pada hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer. Hukum cyber law Indonesia mencakup beberapa undang-undang dan peraturan sudah dijelaskan tadi, yaitu mengatur tindak pidana cyber, keamanan cyber, intelektual, privacy, dan lain-lain. Dalam kejahatan cyber, pengguna internet dan teknologi informasi harus lebih berhati-hati dalam menjaga privasi dan keamanan informasi pribadinya. Demikian kelompok kami kali ini presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.